Oke. Keganggu sama mbaknya jadi itu. Jadi apa namanya? Lupa tadi mau ngomong apa ya. Nah, jadi ketika perusahaan itu membentuk partnership, ya, partnership itu akan dianggap sebagai sebuah entitas hukum tersendiri, ya, tetapi dia memiliki sifat-sifat yang tidak begitu independen. Ya. Ini diatur dalam undang-undang di hampir semua negara, satunya juga di Indonesia. Di sini dikasih contoh di Amerika ya, di slide ini ya, tetapi insya Allah ini juga berlaku di Indonesia. Jadi ketika kita itu menjalankan sebuah partnership, maka undang-undang itu mengatur bahwa teori entitas itu harus diberlakukan. Jadi walaupun pemilik modal itu merupakan pemilik usaha ya, di situ dalam proses pencatatan bisnisnya itu mereka harus memisahkan mana antara catatan dia transaksi yang mereka lakukan pribadi dan juga transaksi yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Nah, jadi entity code theory itu juga harus dilakukan oleh perusahaan, harus dipraktekkan. Ini amanah undang-undang juga ya di Indonesia juga termasuk. Nah, terus berikutnya dalam partner juga, dalam partnership itu akan berlaku sifat yang namanya mutual agency. Mutual agency. Jadi masing-masing partner ya, itu misalnya ada sebuah partnership itu intinya isinya 2 orang ya. Ini si A sama si B ya. Itu masing-masing itu dia bisa berperan sebagai agen ya, istilahnya mutual agency. Jadi satu orang ini si A dia itu bisa melakukan ikatan bisnis ya dengan perusahaan yang lain. Si B juga, 2 partner ini memiliki hak yang sama untuk melakukan proses perikatan bisnis atau perikatan hukum dengan pihak yang lain. Tidak terbatas apakah dia aktif atau enggak. Ini misalnya nih si B kaya nih, tapi dia tidak jago bisnis. Yang ini jago nih, makanya ini modalnya lebih sedikit, ini modalnya banyak, tapi dia pasif, yang ini pasif, yang ini aktif. Apakah yang bisa mengikat itu hanya si aktif? Enggak, semuanya punya hak yang sama. Paham ya? Nah, terus berikutnya, salah satu sifat partnership itu dia juga memiliki karakter unlimited liability. Unlimited liability itu adalah ketika kewajiban-kewajiban yang ada dalam perusahaan entitas partnership ini tidak bisa diselesaikan oleh partner, tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan, maka kewajiban tersebut akan diwariskan ke pemilik partnershipnya. Ya, sama seperti perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan juga memiliki sifat unlimited liability. Jadi ketika kalian punya bisnis nih, bisnis gorengan, terus kemudian bangkrut, nyisain utang 2 juta misalnya. Apakah utang 2 juta itu jadi hilang ketika perusahaan kalian tutup? Enggak. Ya, utang tadi akan diwariskan ke kalian sebagai pemilik. Nah, partnership pun seperti itu. Jadi ketika partnershipnya itu dia ditutup atau dilikuidasi gara-gara utangnya kebanyakan, ya, maka status utang tadi tidak otomatis hilang. Ya, utang tadi akan diteruskan, kepemilikan utang tadi ya, kewajiban utang tadi itu akan diteruskan kepada pemilik usahanya. Nah, dalam kasus ini adalah partnernya. Oke, jadi dia memiliki sifat ini unlimited liability. Nah, ketika partnership dibentuk, pasti tentu akan dibuatlah yang namanya article of partnership. Ayo, bahasa Indonesianya apa? Article of partnership. Ini singkatannya mengejutkan. ART. Bahasa Indonesianya ART, guys. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pernah dengar nggak? Ya, jadi kalau kalian punya organisasi, misalnya kalian ikut koperasi, ikut OSIS dan sebagainya, itu kayak ada ADART-nya. ADART itu kalau di negara itu dia kayak apa? Undang-undang. Undang-undang dasarnya, ya undang-undang dasar, bukan undang-undang aja. Undang-undang dasarnya ini di sebuah perusahaan. Ya, dia pasti memiliki sebuah ADART yang di mana ADART ini akan mengatur mengenai ini perusahaan itu lain bisnisnya apa, jasanya apa sih yang dijual, produknya apa yang dijual. Nah, biasanya ya kalau saya lihat praktek di Indonesia ya, kalau kebetulan kan saya pernah terlibat di pengadaan. Jadi bikin apa namanya pengadaan untuk kantor ya. Itu kan salah satu syaratnya yang dikumpulkan kan harus ngumpulin ADART perusahaan dan sebagainya. Nah, biasanya karena di ADART itu harus disebutin proses bisnisnya apa, itu dia tuh kebanyakan perusahaan itu bikinnya palu gada. Apa aja dia kasih gitu loh. Jadi di bisnis pokoknya bisnis multi bisnis gitu seperti itu. Jadi dia bisa apa aja. Walaupun sekarang mungkin dia tuh usahanya servis AC ya sekarang ya. Tetapi ketika orang membentuk CV atau membentuk PT itu
biasanya bisnisnya semuanya dimasukkan. Buat apa? Ya biar nanti kalau ternyata zaman berkembang terus ternyata dia mengembangkan usaha, nah tidak terbatas pada yang itu saja bisnisnya. Jadi walaupun sekarang kondisinya perusahaan AC gitu misalnya, nah suatu saat ternyata bisa bikin lapangan sepak bola. Baru diomong sudah mati beneran. Saya sampai mana ngomongnya? Ada RT, Pak. Ya itu ya. Lalu saya tadi ngomong panjang lebar. Terus kok kalian diem semua? Ini apa manakin challenge? Ternyata zoomnya mati, internetnya saudara. Ya Allah. Saya ngomong panjang lebar. Puas dong Pak. Ya. Oke, saya share screen lagi. Oke, jadi di ADRT itu dia harus ada line bisnis, ya kan? Intermezzonya saya potong nih, kalau begitu nggak jadi ya, capek. Nggak penting juga buat materi. Terus berikutnya, dia juga menyatakan apa sih hak partner dan kewajibannya. Terus berikutnya, investasi awal dan juga nilai yang ditetapkan atas non-cash investment. Jadi, di ADRT dijelaskan, ketika sebuah partner itu, seorang partner itu dia menyetorkan modal, modalnya dia berupa aset non kas. Nah, di situ disepakati biasanya. Itu misalnya saya nyetor mobil nih. Menurut saya mobil saya di buku saya catatannya 100 juta itu kan. Apakah nanti di partnership akan diakui 100 juta? Enggak. Terus nilai yang dipakai apa? Nilai yang disepakati. Jadi buat mobil kamu kita sepakati nilainya 80 ya. Pasarannya kebetulan segitu misalnya. Jadi nggak pakai harga pasar. Yang dipakai apa? Nilai yang disepakati. Agreed upon value. Pernah nggak agreed upon value? Pasti pernah ya. Nilai yang disepakati. Terus berikutnya yang keempat juga disebutkan syarat untuk investasi berikutnya, ya syarat-syarat untuk investasi tambahan. Terus berikutnya ada juga provisi untuk penarikan aset. Jadi ini ada provisi itu cadangan ya. Jadi perusahaan nanti mengatur ini cadangannya gimana ketika nanti ada partner yang mau mengambil modalnya. Jadi dia bikin cadangan minimal ya, kurang lebih begitu. Ketika partnernya itu mau mengambil modalnya. Jadi biar nggak semuanya diambil. Jadi dari awal disepakati minimal orang punya modal di sini sekian. Paham ya? Jadi dikasih provisi. Berikutnya yang keenam, tentu saja ada profit and loss sharing. Ya, jadi nanti di perusahaan ini tuh pembagian laba ruginya itu berapa? Pasti disepakati di awal. Dan yang ketiga adalah prosedur ketika perusahaannya itu mau dibubarkan. Tapi ini dibubarkannya kalau dissolution itu nggak permanen ya. Jadi begini. Jadi ada istilah buat bubar di Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya tuh jadi ada dissolution, dissolution itu bubarnya itu nggak benar-benar bubar, ya ada cuma partnership yang lama bubar, dia misalnya nambah anggota baru, ya udah jalan nanti usahanya. Itu bilangnya juga sudah pembubaran, sudah dissolution.
Tapi kalau liquidation ini dia bubarnya itu for good. Ya, jadi benar-benar bubar, usahanya nggak ada lagi. Ya, kalau bisa dipahami ya, feel-nya ya. Feel-nya mudah-mudahan bisa dipahami. Dissolution itu bubarnya kurang lebih ya bubar tapi nggak bubar. Tapi masih jalan. Oke. Nah, berikutnya laporan yang keuangan yang dilakukan oleh partnership itu harus bisa memenuhi kebutuhan dari satu partner. Yang kreditor, terus yang ketiga pajak. Ya, jadi dia kan partnership itu pasti merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ya, kalau di Indonesia berarti nanti diatur pakai PSAK etap ya. Kan enggak itu, minimal itu. Tapi kalau kecil kan bisa pakai MKM. Ya. Nah, jadi paling tidak dia itu memenuhi laporan terhadap tiga pihak ini. Ada partner, kreditor sama pajak. Oke, berikut adalah proses akuntansi. Ini cepat aja ya. Kan cuman overview aja. Nih, jadi ketika orang mau pembentukan dulu ya, pembentukan awal. Misalnya ini ada A dan B, dia yuk kita berpartner yuk, ayo masing-masing start 20.000, maka jurnalnya adalah cash pada S capital, cash pada B capital. Masih ingat kan ini sama ya? Nah, ternyata apabila si B ternyata sepakat, oh kita investasinya aku nggak cash ya, aku misalnya ngasih cash, equipment sama tanah, maka jurnalnya akan cash equipment pada land, bukan B capital. Ya, jadi investasi itu tidak bisa berubah dengan tanah, dengan uang, tetapi juga bisa dengan aset selain uang. Nah, bagaimana apabila di partnership tadi itu disepakati bahwa setoran awal dan jumlah modal yang diakui itu ternyata berbeda. Ya, misalnya begini, ada banyak kasus di mana kita bikin partnership 50-50 nanti modalnya, tapi kamu cukup nyetor 50, kamu nyetor 40 misalnya, aku 50, tapi nanti kita akui 50-50. Oke, gitu kan. Nah, kenapa dalam partnership itu muncul ketimbangan? Ada seorang partner di mana dia itu mungkin kontribusinya itu cukup sedikit aja, tapi nanti bisa dapat klaim yang sama. Nah, karena hal ini, mungkin karena orangnya dianggap lebih berbakat di dunia bisnis gitu misalnya. Oh, dia pintar mengelola usaha nih, gitu. Jadi aku setorannya lebih besar apa? Nanti kita 50-50. Oke, gitu. Terus bisnis koneksinya mungkin lebih luas, terus ada customer base. Itu customer base ya. Customer base misalnya dia sudah punya pelanggan, punya follower banyak, kayak misalnya dia jadi influencer misalnya ada 1.000 kan, 1.000 dikit ya, dan itu beli lagi ya. Misalnya ada 1 juta gitu kan, kalau dia bikin bisnis kan relatif lebih gampang. Nah, atas dasar itulah makanya kalian lihat ada banyak influencer yang memulai dia jualan gitu, kayak Russell V-nya misalnya, dia jualan ikan goreng, ngerti ya, dia jualan ikan goreng ya, harus jualan ayam bakar. Nah, itu salah satunya itu karena dia merasa saya punya customer. Itu bisa menambahkan penghargaan sehingga seorang partner itu dia tidak perlu menyetorkan modal sebanyak porsinya, atau dia intellectual know-how, dia ngerti bagaimana cara menjalankan usaha tadi. Oke, jadi ada timpang ini, misalnya ada orang setor 50 ya. Terus ada lagi orang satu yang lagi ini orangnya yang punya keunggulan ini ya, misalnya cukup setor 40 aja. Nanti proporsinya akan menjadi sama 1-1. Nah, ini alasannya kenapa kok orang itu. Nah, bagaimana cara mengalokasikan ketimbangan modal ini? Nah, ada 2 pendekatan yang bisa kita pakai, metode bonus dan metode goodwill. Masih ingat nggak? Dulu diajari nggak di tingkat 1 pendekatan ini? Halo? Pernah dengar sih Pak, saya merhatiin ya Pak yang bonus method. Itu pernah dengar di partnership. Malah seingat saya malah diajarinya bonus doang, yang goodwill enggak. Berarti saya Pak, ya enggak aja. Oke, kita ulang lagi aja. Memang kalau semuanya kan saya ulang kok, nggak usah khawatir. Oke, jadi ada 2 cara bagaimana cara mengalokasikan biar orang ini nanti modalnya kalau dibilang 50-50 1-1 kayak begini, ya pasti di neraca itu akan muncul kapital jumlahnya sama. Ini sekian jumlahnya sama.
Oke, cara mengalirkan ada dua, ada bonus, ada goodwill. Mari kita coba. Yuk, begini caranya. Misalnya di sini, ini yang pakai pendekatan bonus. Nah, jadi pendekatan bonus ini, ya, metode bonus, caranya adalah nanti semua asetnya, misalnya, ini tinggal dijumlahkan aja. Ya, ini kan total asetnya berapa? 90. Ya udah, nanti tinggal dibagi dua aja. Tinggal dibagi dua. Berarti yang ini dapat 45, yang ini dapat berapa? 45. Itu metode bonus. Nah, kenapa disebut metode bonus? Karena nanti ada proses di mana ada salah seorang partner itu tuh memperoleh tambahan modal yang berasal dari setoran partner yang lain. Kayak dikasih bonus, coba kamu setor 40 aja nanti. Yang 5 berarti dari setoranku, kurang kayak begitu. Paham ya? Makanya disebut metode bonus. Contohnya begini penggunaannya. Mereka membentuk usaha, ternyata si Kol itu dia mengkontribusikan aset 50. Sementara si Kro, dia hanya ngasih asetnya 42. Dan mereka sepakat. Kita sepakat nanti modalnya 50-50 ini pengakuannya. Oke, gitu kan. Maka total ekuitas di perusahaan ini akan menjadi berapa? 50 tambah 42, 92. Oke, nah dengan metode bonus nanti masing-masing partner itu akan menjadi 92 dibagi 2 atau 46. Oke, jurnal dulu semuanya, masuk cash, inventory, land, building, terus kemudian ini yang awal ya, setoran awal ya, yang call kan cuma ngasih 5, yang call ngasih 50, yang grow cuma 42. Nah, ini jurnal yang pertama ketika mereka setor modal. Nah, berikutnya adalah jurnal alokasi bonusnya. Ya. Kan tadi menurut hitungan modalnya mereka kan jadi 46 kan. Nah, maka biar 46 si grow dikurang 4 dipindahkan ke si dikurangi 4 dipindahkan ke grow berapa? 2. Jadi si call itu ngasih bonus ke grow sebanyak 4. Kok 2 sih saya ngomongnya? 4 ya. Maka nanti akan ada jurnal grow capital ke call capital. Nah, ini yang disebut sebagai metode bonus. Jadi ini ada proses bonusnya. Oke, bisa dipahami? Ini habis belajar konsolidasi selama 1,5 semester, belajar gitu lah, gitu apa ya emang gini doang, gampang kok. Oke, berikutnya kalau ada goodwill. Nah, kalau ada goodwill, cara pandangnya adalah ketika seorang partner itu kok dia nyetor modal lebih sedikit, ya, ini kan aset yang teridentifikasi kan, ini dia cuma nyetor 42, ini tapi harus nyetor 50 untuk dapat yang sama. Jadi sebenarnya Pak Kro ini, dia itu memiliki aset lain yang tidak bisa kita lihat. Aset itu disebut sebagai apa? Goodwill. Ya, berarti goodwillnya dia punya berapa di sini? 8.000. Nah, nanti dengan ada metode goodwill ini, nanti dia akan ditambah asetnya 8.000. Nah, ini contoh prakteknya. Jadi kalau ditambah 8, nanti modalnya kan sama-sama 50 kan? Cuman yang 8.000 modalnya berupa apa? Goodwill. Yang dia setorkan. Jadi nanti akan muncul goodwill di sini. Bisa dipahami? Ini contoh prakteknya. Kayak yang tadi, ya kan? Nah, caranya adalah kita hitung dulu implied value perusahaan. Implied value perusahaan. Nah, nanti ini yang tadi atau bukan sih? Yang tadi kan? Nah, ini caranya saya pendekatannya nggak seperti Pak itu ya. Nah, tadi kan modalnya kan ada yang 50, ya kan, yang si call, yang grow ada berapa? 42. Nah, masing-masing kita coba cari implied value masing-masing perusahaan. Nah, sesuai masing-masing partner ya. Nah, tadi kita sepakat mereka itu akan dapat ekuitas masing-masing berapa? 50%. Jadi masing-masing bagilah 50%. 50%, 50%, ini dibagi 50%. Tuh, asetnya ganggu. 50%, ini dibagi 50%. Nah, 50 dibagi 50% ketemu berapa? 100. 42 dibagi 50% berapa? Berapa? 82. Oke. Berarti ada dua kemungkinan implied value. Jadi di perusahaan mereka ini nanti implied value-nya itu kemungkinannya ada dua. Bisa 100, bisa 82. Karena kan masing-masing dapat 50% kan? Nah, mana yang kita pakai? Yang kita pakai adalah yang lebih besar. Paham ya? Nah, maka kalau seperti ini, nanti modal perusahaan setelah perusahaan ini dibentuk itu akan menjadi berapa? 100. Nah, jadi dengan seperti ini kita akan menghitung seperti ini. Tadi kalau kan modalnya
50 kan? Ya. Total investasi dia berapa tadi? 10, tanah sama buildingnya 40, totalnya 50. Jadi pas seperti implied value-nya, dia kan dapat 50% dari implied value kan? Jadi kan ya? Nah, sementara si Crow, dia itu nanti dapatnya, dia akan dapat 50 alokasinya. Tadi yang kita pakai ini kan, 100, masing-masing berarti akan dapat 50 ya. Nah, si Crow yang bisa kita edukasi, setorannya hanya cash sama inventory, totalnya 42. Jadi biar 50, kita tambah berapa dia? Ke 8. Jadi pada metode pendekatan goodwill, setelah kita menjurnal ini, dan lama-lama masuk angin, kipas anginnya bikin masuk angin. Wih, mati weh. Sip. Nah. Oke, jadi setelah kita menjurnal ini, mereka setor modal sekian, 7.000, inventory, land, building, call 52 sama 42 dengan pendekatan goodwill. Tadi kan sudah kita hitung bahwa yang dapat goodwill adalah siapa sih? Siapa namanya? Si Crow 8. Nah, berarti nanti akan kita tambahkan jurnal goodwill-nya 8.000 pada Crow capital 8.000. Maka setelah ini dua-duanya akan memiliki capital berapa? 50.000. Pas. Bisa dipahami yang metode goodwill? Halo? Nah. Iya Pak, lanjut Pak. Kok saya nggak tahan ya, sebentar. Saya nyalain AC dulu ya. Nggak tahan. Lagi nggak panas loh ya. Oke. Berikutnya adalah maksudnya additional partner transaction. Jadi ketika ada partnership tadi, ada beberapa transaksi yang bisa merubah saldo modal masing-masing partner. Yang pertama adalah capital. Ya, mungkin dia investasi baru atau apa itu, atau dia apa namanya? Jadi saya salah jelasin tadi. Jadi ketika dalam partnership, maka masing-masing partner itu dia akan memiliki saldo, akan memiliki akun-akun sebagai berikut. Pertama, masing-masing partner punya akun capital, terus dia juga punya akun drawing dan juga punya akun withdrawing. Capital itu modalnya ditaruh di situ. Terus juga drawing itu adalah kegiatan pengambilan uang yang dia lakukan secara rutin. Partner kan butuh hidup ya, dia kan butuh uang dari usahanya. Jadi kalau dia mengambil uang secara rutin, nanti akan masuknya ke drawing. Dia jumlahnya periodik, hampir serupa gaji. Nah, terus berikutnya, yang ketiga adalah withdrawal. Withdrawal itu adalah pengambilan modal oleh partner yang sifatnya nggak rutin. Jadi misalnya, adikku ada yang sakit nih, gitu kan, butuh uang 10 juta. Itu kan di luar kebiasaan. Ya, jadi nanti itu akan masuknya ke withdrawal. Sudah ngerti kan selama ini? Atau baru ngerti ini? Bedanya drawing sama withdrawal. Withdrawal tahu Pak, sama capital. Ya. Oke ya, terus berikutnya nanti kalau ada nambah investasi baru, misalnya uangku nganggur nih, invest gitu kan, akan nambah capital. Terus berikutnya drawing dan withdrawal itu akan mengurangi capital. Ini nanti kan temporary account. Ini temporary account. Nah, nanti setiap akhir periode akan ditutup ke real account-nya berupa apa? Capital. Terus berikutnya income summary ya atau laba atau rugi nanti akan masuk ke capital. Jeng ini contoh prosesnya. Ini kan di atas ada nutup semua. Ini di jurnal penutup ya. Ini contoh jurnal penutup. Nanti di atas itu ada income di semua di debit. Terus berikutnya kreditnya apa? Income summary. Terus berikutnya expense di kredit semua, debitnya apa? Income summary.
nanti ada saldo kredit misalnya ketemunya 34.500, maka nutupnya di sini income summary di debit 34.500, kreditnya adalah masing-masing modal. Contohnya ini hasil pembagiannya misalnya ini 20, ini 13. Nah, terus berikutnya drawing nanti akan dicatat seperti dividen, akan ditutup ke masing capital pada jurnal terakhir. Seperti ini. Gerah, saya nyesel kenapa nggak nyalain nasi dari tadi. Nyari masalah, sok kuat. Ya sekali lagi ya jangan denial. Kalau sumuk ya udah ya saya gerah, saya paham. Kita cari solusi, apa? Nyalain nasi. Kok saya capek ya? Bentar. Minum dulu, Pak. Apa? Pak, beri ngomong dulu selama 2 menit. Iya, Pak. Tak beri 2 menit. Iya, Pak. Oke, nanti di salah satu laporan keuangan yang disajikan sama partner itu adalah namanya Statement of Partners Capital, yaitu laporan perubahan ekuitas ya kalau di corporation. Itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti modalnya itu akan terpisah menjadi 2, ada 2 partner ya. 2 partner yang ini R, ini Y. Ini 60% misalnya, proporsinya 40%, tergantung soal ya. Dikasih tahu saldo awalnya, oh ini 40, ini 35. Terus berikutnya, tahun ini dia berinvest 5.000, maka totalnya nambah 5.000. Yang ini ada withdrawal tidak rutin 3.000. Terus yang ini ada drawing 9.000, maka modal akhirnya sebelum adanya kemudian ada net income 34.500, terus dibagi ke yang ini 20, yang ini 13, akan ketemu saldo 59.700 dan 36.800. Nah, kurang lebih seperti ini contoh laporan Statement of Partners Capital. Nah, tadi kan tahu-tahu given ya angkanya segini ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengalokasikan laba? Nah, cara mengalokasikan laba itu adalah tentu saja dari net income. Nanti akan dibagi ke masing-masing partner dengan skema sebagai berikut. Pertama, akan ada yang namanya allowance. Itu ada 3 jenis allowance. Pertama adalah bonus allowance. Yang kedua adalah salary allowance. Sedangkan yang ketiga adalah interest allowance. Ya, jadi ini dibagi dulu. Allowance ini ada bonus, salary, interest. Sudah tahu ya, masih ingat kan istilah ini? Ya, halo, masih ingat kan istilah ini kan? Ya, jadi bonus allowance itu adalah cara bagi modal, di mana dia itu diambilnya itu dari kelebihan atas target net income. Jadi misalnya dia dikasih bonus allowance nih, misalnya net income-nya di atas 50.000 gitu misalnya. Kalau salary allowance itu adalah cara bagi itu yang dilihat berdasarkan keaktifan partnernya. Jadi salary allowance itu dia kalau partnernya semakin aktif menjalankan usaha, maka jadi mau ngomong apa? Maka allowance yang dia peroleh jadi lebih besar. Jadi ya, itu salary allowance. Apakah dia salary expense? Bukan. Ini adalah cara untuk mengalokasikan laba, teman-teman ya. Jadi cara mereka untuk mengalokasikan net income ke modalnya partnership. Oke, jadi bukan salary, ini bukan gaji. Nah, tapi kan karena ini usaha-usaha punya mereka, ya gaji mereka ya diambil dari modal dong. Ya, jadi nggak masuk expense. Oke, terus yang ketiga itu ada interest allowance. Nah, interest allowance itu jumlahnya itu tergantung dari modalnya masing-masing partner. Jadi ketika partner tadi modalnya semakin besar, maka pembagian labanya juga akan semakin besar juga. Ini saya sibuk sendiri, tolong jangan terganggu ya. Kelihatan ya di sana ya, saya lagi ngapain dulu. Ini sambil ngisi asap mesin uap. Oke, contoh seperti ini cara pemakaiannya. Bisa skip aja. Nah, misalnya di perusahaan ini dia itu si Leo sama Drik, dia ada 2 pemilik ya. Leo sama Drik itu model dia pembagian salary allowance-nya itu adalah 60 sama 30. Drik itu punya bonus 50%. Ya, seandainya perusahaannya itu labanya di atas 500. Nah, berarti si Drik lebih aktif ya. Buktinya dia ada pembagian
bonus allowance. Berikutnya untuk interest allowance-nya itu pakai saldo awal. Jadi saldo awal dikalikan berapa? 10%. Terus sisanya nanti akan dibagi 60, 40 ke trade dan Leo. Oke, partnership-nya tahun ini dia punya net income 660. Maka cara baginya adalah, nah bagi dulu seluruh allowance. Ini harus duluan yang mana? Nggak masalah. Ya, yang mana duluan nggak masalah. Intinya semua kesepakatan yang ada di allowance itu harus dibagi. Oke, ini salary allowance dulu misalnya. Ini totalnya yang dibagi jadi 90, ini dapat 60, ini 30. Bonus allowance dia dapat 80 dari mana? Karena net income-nya 660. Tadi syaratnya adalah dia dapat 50% apabila labanya di atas 500. Di atas 500 ada berapa? 160. Jadi dia dapat berapa? 80. Jadi dia dapat bonus allowance 80 si trade. Interest allowance ya tadi 10% dari saldo awal. Ya, ini berarti 40, yang ini 35. Nah, sudah dibagi semua, dikurangi 90, 80, 75, ternyata modalnya masih ada, net income-nya masih ada berapa? 415. Nah, nanti 415 akan dibagikan ini 60, ini berapa? 40 sesuai dengan kesepakatan ini baginya nih. Kalau tidak disebutkan di soal gimana Pak? Ya berarti pakai prorata aja. Berarti tinggal ini bagi 2. Ya, tapi biasanya ini memang disebutkan. Oke, maka dengan demikian, dengan cara bagi seperti ini, nanti total yang dibagikan dari 660 itu akan menjadi yang ini 349, yang ini berapa? 311. Oke. Masih ingat kan ini? Halo? Lupa. Jadi, nah, bagaimana kalau labanya kecil? Ini kan tadi kebetulan labanya besar. Jadi ketika dibagi total ini berapa? 150 tambah 75, 225. Lawannya kan totalnya 225 kan? Ketika dikasih lawan, ternyata masih ada sisa di atasnya. Bagaimana kalau kurang? Contoh misalnya, suatu saat labanya hanya 120. Maka langkahnya bakal sama. Bagi dulu semua allowance. Oke, salary allowance 90, bonus allowance 0. Kenapa? Karena tidak ada kelebihan laba dari target. Tidak ada bonus allowance ya. Interest allowance 7540. Maka total yang sudah dibagi untuk allowance ada berapa? 165. Padahal ini hanya berapa? 120. Jadi nanti di sini akan ada kredit. Ya, maaf ada debit. Ada negatif berapa? 45. Nah, 45 ini akan dibagi sama kayak tadi. Ini 60. Ini berapa? 40. Oke, jadi ini dapat 7, 27, ini dapat 18. Maka ini tambah ini dikurang ini jadi 73. Sedangkan yang ini dapat berapa? 47. Oke, paham ya cara baginya ya? Ini gara-gara mesin uap ini meja saya basah. Tapi enak ya, baunya menyenangkannya. Khas orang tua gitu loh. Awas laptopnya basah. Kenapa? Laptopnya basah. Iya, basah. Ya gimana lagi? ada biaya. Everything has. Saya mau ngomong apa saja jadi ya. Nah, terus berikutnya itu adalah masuknya partner baru. Nah, ketika ada seorang partner baru masuk, maka itu partnership yang lama itu akan bubar, dissolution, tapi bukan bubar yang seterusnya ya. Maksudnya, misalnya awalnya A dan B, gitu kan. Nah, tambah satu orang C, ya berarti jadi ABC kan, AB-nya bubar, paham ya? Nah, cara masuknya partner baru itu ada 2 cara. Ada dengan dia itu membeli modalnya partner yang lama. Jadi ada seorang partner, misalnya awalnya dia modalnya 100, modal kamu tak ambil 20 ya, oke, gitu kan. Dibeli, udah bayar ke saya 25 gitu misalnya. Nah, maka nanti akan ada pergeseran, modalnya yang lama tadi dikurangi 20, dikasihkan ke yang baru, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, dia itu berinvestasi lagi. Jadi, daripada kamu beli modalku 20, kamu tambahkan aja 20 ke partnership, biar modalnya nambah, oke, gitu kan. Ada 2 ya. Nah, dari 2 pendekatan cara berinvestasi ini tadi, ya, itu masing-masing juga bisa ada alokasi bonus dan juga ada alokasi goodwill. Begitu juga dengan yang ini. Contohnya begini, contoh kasus masih contoh A dan B, ya, itu masing-masing itu punya saldo modalnya 50.
Dan masing-masing mereka itu punya 50% kepemilikan dari perusahaan. Nah, tiba-tiba si Kop, si C, Pak, kamu modalmu kan total 50, yang 25 tak beli ya, oke. Nah, maka nanti akan ada jurnal, Kop capitalnya ditambah 5, itu mengurangi modalnya si A. Ini yang sederhana, gampang ya. Maka setelah sebelumnya tadi kan modalnya ini ada 50-50, Kopnya masih 0 ya, dibeli 25 akan menjadi berapa? 25, 25. Ini untuk yang beli. Nah, berikutnya kalau ada yang ada goodwill begini. Misalnya, si A dan si B, tadi kan kebetulan sama nih jumlahnya 50-50. Nah, ini ternyata si A punyanya 50, si B punyanya 40. Nah, masing-masing di sini ada kepemilikan 50%. Nah, si Kop, kan, saya nggak bayar A atau B langsung, tapi langsung ngasih uang entah berapa ke masing-masing partner, pokoknya kalian berdua tak bayar 50. Nah, jadi uangnya masuk partnership enggak kalau begini? Enggak kan? Nah, untuk itu akan mendapatkan modal sejumlah 50 dari orang-orang ini. Oke? Nah, setelah proporsi ini, si A sama si B itu akan dapat 25, sedangkan si C yang baru masuk akan dapat 50%. Nah, maka kita lihat modalnya kan jadi ada dua jenis. Ada modal lama, dan juga modal baru. Modal lama jumlahnya berapa? 90. Modal yang baru masuk jumlahnya berapa? Modal berapa? 50. Ini ya, 50. Nah, modal yang lama itu klaimnya ada berapa? Salah, maaf, salah pendekatan saya. Kira ini invest. Gak jadi di otak saya itu kembali. Oke. Maka implied value perusahaan adalah, nah, total modalnya itu kan ada berapa? 90. Sementara orang yang lama itu tuh dia berinvest 50, itu akan mendapatkan 50%. Oh iya, bener yang tadi. Modalnya modal sekarang itu kan ada 90 ya. Tapi total investnya untuk memperoleh 50%, ya, itu tuh dia mengeluarkan berapa? 50.000. Maka implied value-nya akan menjadi berapa? Implied value. Ini berapa? 100. Ya. Ada orang mau membeli seharga 50 untuk memperoleh 50% perusahaan, maka orang itu pasti akan menilai bahwa nilai perusahaan ini berapa? 100. Maka nanti akan jual berapa? 10. Oke, nah, maka tadi modalnya begini ya, komposisinya ada 50, ada 40. Terus sebelum dia masuk di evaluasi, oh berarti sebenarnya di perusahaan ini ada goodwill nih. Jadi total ekuitasnya bukan 10, bukan berapa? Bukan 90 tetapi 100. Jadi yang ini ditambah 5, yang ini ditambah 5. Setelah direvaluasi ini jadi 55, ini 45, totalnya 100. Barulah masuk si C. Dia nambah 50, terus diasumsikan bahwa itu ngambil 25, di sini 25. Ini asumsi doang ya, 25 nih ya. Sebenarnya kan tergantung disepakatinya berapa. Intinya kan dia bayar 50, yang A sama B itu dapat berapa, nanti ada di soal harusnya. Oke, maka ekuitas menjadi seperti ini. Ini untuk beli yang muncul goodwill. Bagaimana kalau bonus? Ya kalau bonus lebih gampang lagi. Berarti nggak ada evaluasi, langsung ya. Awalnya 50, ini 40. Ya biar total modalnya ada berapa? 90 kan? Ya berarti nanti dia akan dapat berapa? 50% dari 90, 45. Ya sudah. 45 itu diambil dari sini 50%, dari sini 50%. Ini 25. Nah, ini total modalnya menjadi seperti ini. Bonus gampang. Oke? Cepat sekali. Nah, ini jurnalnya. Ini salah nih. Ini salah. Ya, nggak usah di jurnal ya. Bayangin ini aja. Lalu, kalian nggak perlu ngerti yang sampai detail jurnal. Ini kan cuman buat apa namanya? Gambaran awal gitu. Biar ngerti proses bisnis partnership. Oke. Berikutnya, ini yang ngasih goodwill ke partner yang lama, perlu nggak ya?
Udahlah ya, biar ngerti deh. Misalnya Dre sama Boy itu masing-masing itu punya modal 40 dan 40 ya. Totalnya 40 ya, apa namanya, masing-masing punya 40 ya. Jadi dua orang Dre dan Boy itu totalnya jadi 80 kan, jadi 80. Nah, tiba-tiba si Cry ya, dia mau masuk. Ini yang nyetor cash ya. Kalau tadi kan beli dari partner lama, paham ya? Yang ini dia setor cash. Nah, di sini masuklah partner baru. Namanya si siapa namanya? Cry. Si Cry masuk, dia ngasih 50%. Nanti dia itu akan dapat sepertiga. Paham ya? Nah, jadi modalnya itu ada dua berarti. Modalnya ada dua. Ada yang jumlah modalnya 80, yang modal yang lama kan totalnya ada 80, modal yang baru ditambahkan Cry itu ada berapa? Ada 50. Nah, masing-masing akan dapat seperti ini, berarti ini sepertiga ya. Si Cry kan tadi dapatnya sepertiga kan, berarti yang 80 kan dua orang, dia dapat berapa? 2 per 3. Nah, kita cari implied value dari masing-masing angka ini. Kalau 80% dikalikan 2 per 3 itu ada berapa? Halo? 80% dibagi 2 per 3 berapa? Tolong kalkulator, HP. 80 dibagi 2 per 3. Pak. 120. Terus yang 50 dibagi sepertiga 150 ya. 150. Maka implied value yang lebih tinggi yang mana? Yang ini. Oke. Jadi nanti modal yang dipakai adalah 150. Jadi total modalnya kan tadi 150 nih dari sini hitungannya. Modal yang beneran ada yang identified itu ada 80 modalnya si lama, dan yang 50 modal yang baru totalnya 130, maka akan muncul goodwill berapa? Goodwillnya berapa? 20. Jadi cara alokasinya adalah ini ya, karena yang bayar banyak itu siapa? Yang baru masuk ini kan, 50 ini kan yang kita pakai kan, ini dia yang bayar banyak. Berarti yang dapat goodwill yang lama. Jadi ini nanti tinggal kita bagi aja, yang ini dapat 10, ini 10, maka total sebelum dia masuk itu jadi 50 dan 50. Dan ketika dia masuk ngasih modal 50, maka modalnya akan menjadi 50, 50, 50. Totalnya 150. Sama sesuai dengan tadi. Oke, nah ini yang sebaliknya. Ini tadi masing-masing modalnya 40. Kalau tadi modalnya berapa? Sama ya, masing-masing 40. Terus dia nyetor 50 cash. Tetapi nanti tidak dapat masing-masing sepertiga. Si C itu akan dapat berapa? 40%. Nah, maka caranya sama kayak tadi. Modal yang lama ada berapa? 80. Modal yang baru ada berapa? Ada berapa? 50 ya. Ada 50. Nah, klaim ekuitasnya yang lama 80 itu dapat berapa persen? Masing-masing 30 ya. Jadi sama Boy ya. Berarti dibagi berapa? 60%. Yang baru, yang orang baru masuk ini dia dapat modal berapa? 40%. Oke, nah sekarang bagi, coba 80 bagi 60 ada berapa? Oke, 80 bagi 60%. 133,333 Pak. Ya, yang bawahnya berapa? Bawahnya berapa? 50 bagi 40%? 125 Pak. 125. Nah, mana yang lebih gede? Yang 133. Jadi implied value yang kita pakai yang mana? 133. 133. Sementara modalnya mereka tadi hanya ada 80 dan 50 yang identified. Paham ya? Jadi kelebihan totalnya ada 130, sementara implied value-nya ada 133. Akan muncul goodwill sejumlah 3. Nah, siapakah yang dapat? Nah, ini implied value yang kita pakai kan yang orang lama kan? Nah, maka nanti yang dapat itu adalah kebalikannya. Itu adalah orang yang baru. Maka nanti akan ada alokasi dulu, ini 40-40. Terus sebelum dia masuk kita tambahkan dulu hasil revaluation-nya. 3. Terus ini 40-40 jadi 3. Terus ini tambah 50. Proporsinya menjadi 40-40-50-3. Pas ya, ini 3-3-4. Nah, totalnya 133. Cepet banget. Bisa ya? Santai.
Nah, ini partner baru berinvestasi terus dapatnya bonus. Yang pakai metode bonus. Lebih gampang lagi. Ya, ini kan tadi 50 masing-masing kan? Sorry. Ini yang awal tadi kan. Jadi yang awal tadi ada 40 kan. Terus ada orang baru masukin berapa? 50, tapi masing-masing dapat sepertiga. Ya sudah. 40, 50. Total modalnya jadi berapa? 80 tambah 30, 50 berapa? 130 kan? 130. Nah, 130. Ya, dia nanti akan dapat berapa? Dapat berapa? 52. Kan 130. Iya kan? Ya, nanti ini akan dapat 2, tinggal diambilkan dari sini 1 dan dari sini 1. 53. 52. Dah gitu doang. Ini contoh penjurnalannya. Jurnal bisa lah ya. Oke, berikutnya bagaimana kalau ada partner yang mati atau mengundurkan diri? Oke. Jadi ketika ada seorang partner itu dia keluar, ya, maka dia akan berhak memperoleh pengembalian kas, ya, sejumlah apa? Saldo ekuitasnya. Terus saldo modalnya berapa? Ya itulah hak dia. Oh ya. Nah, contoh prakteknya seperti ini. Misalnya unmix sama jus. Dia sebelum ada yang keluar siapa? Sebelum jus keluar, dia itu punya saldo modal seperti ini. Ini ini mix, ini jus ya. Jadi totalnya modal mereka ada 70, 50, 80. Mereka memiliki persentase kepemilikan ini. Sementara loss profit ratio-nya adalah ini. Nah, jus pensiun. Saya mau keluar, modal saya tolong dikasih ya. Nah, langkahnya adalah ya sudah, dia berhak atas jumlah apa? Modalnya dia. Dia punya modalnya 80, maka nanti tinggal di jurnal aja. Ini uang kamu 80, ya kan? Dikurangi ke jus capital. Oke, maka partnership AMJ jadi bubar dan berubah menjadi partnership apa? AM, gitu doang. Oke, gampang banget. Benar. Nah, ini orang yang pensiun itu kadang-kadang dia juga sesuai kesepakatan, misalnya dia dapat modalnya itu lebih besar daripada saldonya. Dia dapat bonus. Paham ya? Contohnya di sini. Tadi kan saldonya 80 nih, yang normal begini nih. Tapi di sini partnershipnya jus ini berjasa nih misalnya. Ya udah kita kasih dia 92. Maka 92 ini ada kelebihan dari 80 berapa? 12. Nah, inilah yang disebut sebagai bonus. Paham ya? Bonusnya ini nanti itu akan diambilkan dari modalnya partner yang lain. Oke, maka dia akan menjurnal, jusnya dikurang 8, an-nya dikurang jusnya dikurang 80 ya, an-nya dikurang 8, nya dikurang 4, jadi totalnya 92. Nah, kenapa kok ini 8 ini 4, 12 nih ya, ini alokasi 12 ya. Alokasinya dari kesepakatannya ini. Ya, A sama M kan 4/2 kan, jadi 12. Jadi ini dapat berapa? 8, ya kan? Ini dapat 4. Nah, maka dikurangnya seperti ini. Oke? Nah, seandainya ketika dia itu membayar uang pensiun, kok dia punya goodwill dulu, ya maka yang goodwillnya dihapus dulu. Cash, jus capital pada goodwill. Kalau ada saldo goodwill, kalau nggak ada saldo goodwill ya berarti dikurangkan ke modal masing-masing partner dulu. Pak, kalau ada goodwill tapi cuma 10, ya berarti kayak ini tadi dibagi 4, ini 2. Dan seterusnya selesai. Nah, inilah apa namanya? Overview dari partnership. Mana? Sudah mulai dapat ingatan belum dari partnership? Nah, ini saya break dulu sejedak. Kita kembali lagi jam 11.50 ya. Iya, Pak. Oke, ini materi hari ini ya. Itu adalah yang ini. Ini dari tadi masih overview.
Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai proses likuidasi partnership. Nah, likuidasi partnership itu nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Ada yang likuidasi sederhana, ada yang likuidasi bertahap. Ya, dia tidak sederhana, namanya likuidasi bertahap. Oke, tetapi teorinya kurang lebih seperti ini, sama semua. Jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah partnership itu dia melikuidasi dirinya, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melikuidasi dirinya adalah pertama, kita harus menghitung net income pada saat tanggal pembubaran, pada saat tanggal likuidasi. Misalnya, kebetulan kalau misalnya tanggal likuidasinya adalah tanggal 1 Januari, maka otomatis kan kita cukup pakai laporan keuangan tahun sebelumnya ya. Oh ini sekarang labanya sekian, terus nanti akan ketahuan modalnya masing-masing partner itu sekian. Nah itu gampang. Tetapi seandainya partnership tadi dilikuidasi pada saat pertengahan periode, misalnya 1 Mei pokoknya tanggal pembubaran gitu, tanggal likuidasi. Ya, maka nanti kita harus cari net income pada tanggal 1 Januari sampai 1 Mei. Kemudian harus mengalokasikan income tadi ke masing-masing partnernya tadi. Paham ya? Jadi kita harus tahu benar-benar berapakah saldo masing-masing partner pada saat tanggal pengumuman pada saat tanggal likuidasi tadi. Itu langkah yang pertama. Oke. Langkah yang kedua adalah jadi dalam pembubaran, dalam likuidasi partnership atau pengembalian modal ke partnership, likuidasi itu tidak boleh dilakukan dengan menggunakan atau menyerahkan aset non cash kepada partner. Jadi harus menyerahkan aset berupa cash. Loh, kalau begitu diapakan Pak? Nah, kalau begitu jual semua non cash aset, langkah kedua. Ya, non cash aset itu dijual semua. Nah, dari situ nanti akan muncul untung atau rugi. Ya, untung atau ruginya tadi itu nanti baru akan dialokasikan ke masing-masing partner tadi pada saat likuidasi. Itu langkah yang kedua. Nah, setelah non cash asetnya hilang semua, jadi cash semua, langkah berikutnya adalah bayar utang. Oke, bayar utang. Baru ketika utangnya sudah dibayar semua, ya, barulah nanti masing-masing partner akan kita bayarkan cash sebesar saldo mereka. Itu langkahnya, paham ya? Jadi kita harus nyari tahu dulu posisi keuangan masing-masing partner pada saat tanggal pembubaran. Yang kedua, kita harus jual semua non cash aset. Yang ketiga, lunasi utang. Baru yang keempat apa tadi? Kita bagikan modalnya ke masing-masing partner. Nah, contohnya seperti ini. Ada Pete, Tom sama Jack. Nah, mereka sudah menjalankan bisnis laundromat. Ngerti laundromat nggak? Laundry otomatis. Laundry yang pakai koin itu loh. Dia punya bisnis laundry itu 10 tahun. Kalian dulu pas di kampus laundrynya yang di itu ya, di Surangmangu kayak gitu ya, kayak yang sampai laundromat gitu. Enak kan, di Indonesia itu apa-apa enak. Kita tuh dilayani semua. Kalau pas saya di sana itu semuanya ya kita yang melayani diri sendiri. Jadi kalau ke laundry itu ya sana bawa koin, ntar nunggu kayak gitu. Kalau di Indonesia enak karena tenaga kerja kan murah di sini, jadi semuanya dilayani enak jadinya. Oke, balik lagi ke sini. Nah, mereka tuh punya pembagian profit sharing ratio adalah 4:3. Ya, 4:3. Kalau Inggris kemarin berapa formasinya? Nggak tahu ya. Pantesan kalah. Terus berikutnya, nah mereka sepakat untuk melikuidasi. Nah sebelum dilikuidasi ada informasi neracanya mereka seperti ini. Ini informasi neraca mereka. Ada mereka punya cash 15. Ya, terus berikutnya ada other asset 110. Total asetnya ada 125. Dia punya utang 42, modalnya Pete ada 50, Tom 14 dan Z ada 14. Nah, terus kemudian pada saat kita mau membubarkan partnership, itu tuh masing-masing partner itu didata. Pak, ya, karena sekali lagi tadi kan sudah dijelaskan bahwa partnership itu bersifat apa? Unlimited liability. Jadi ketika seorang partner itu modalnya itu ternyata jeblok, ya nanti partner itu harus ganti sejumlah defisitnya tadi. Nah, sebelum dia mengganti, ya sebelum dia kita tuntut mengganti, itu biasanya masing-masing partner itu disuruh melaporkan berapakah jumlah aset dan utang pribadi mereka.
Paham ya? Jadi untuk mengidentifikasi kira-kira partner mana yang bisa membayar defisit, mana yang enggak. Paham ya? Ini ditanya, Pak Pit, asetmu berapa? 55. Catat. Utangnya berapa? 80. Ya, tekor. Ya banyakkan utang dibandingin asetnya. Begitu juga Pak Tom. Asetnya ada 30, tapi utangnya cuma 10. Sedangkan Pak Z itu utangnya 30, asetnya berapa? Utangnya berapa? 50. Nah, ini data-data mereka. Oke, maka setelah kita mengetahui data ini, kita akan membuat yang namanya apa namanya ini? Liquidation schedule. Nah, namanya statement of liquidation schedule. Oke. Nah, kita jejerkan ke dalam pos-pos ini. Ini asetnya ada 2, cash non cash. Berikutnya yang sebelah kanan ini ada utang dan juga saldo masing-masing partner. Oke, nah berikutnya kita buat langkah yang pertama. Langkah pertama kan kita mengalokasikan modal pada tanggal likuidasi kan sudah ada, berarti nggak perlu. Berarti kita cukup menjual seluruh non cash aset. Nah, non cash aset jumlahnya ada 110. Ternyata hanya laku dijual berapa? 30. Maka kita nanti akan ketambahan cash berapa? 10. Sementara kita akan menderita kerugian berapa? Rugi berapa? 80. Ya, ini ada rugi 80, ada loss. Ini loss 80. Nah, loss 80 ini tidak kita akui sebagai loss, tetapi karena ini kita sedang dalam proses likuidasi, 80 ini langsung kita alokasikan ke masing-masing partner. Paham ya? Tadi pembagiannya adalah 40, 30, 30. Jadi yang ini dapat 32, ya, yang ini dapat 24, yang ini dapat 24. Rugi, jadi nambah. Apa namanya, jadi akan mengurangi saldo modal mereka. Oke? Setelah dikurangi ini, maka posisi keuangannya menjadi cash perusahaan 45, utangnya adalah 42, modalnya Sipit 23, modalnya Tom berapa? 10. Debit ya. Dia debit, ini ada defisit 10, sementara Sisek ada defisit 10. Nah, tertinggi ini, tadi aturannya gimana? Kalau ada yang saldonya defisit, mereka disuruh membayar. Jadi Pak Tom sama Pak Z defisitnya kan 10. Kamu enak aja modalnya kurang, bayar dong 10 gitu kan. Nah, tetapi apakah mereka bisa membayar? Kita lihat. Pak Tom itu dia punya kemungkinan untuk bisa membayar enggak? Dia punya net aset berapa sih Pak Tom? 20 ini net aset Pak Tom. Pak Z net asetnya berapa? Pak Z net asetnya adalah minus 20. Kira-kira Pak Z bisa bayar nggak? Nggak bisa. Dia nggak bisa bayar. Nah, kalau Pak Z nggak bisa bayar, maka kerugiannya Pak Z itu akan dialokasikan ke masing-masing partner dengan proporsi sesuai ini. Jadi 10.000 nanti akan dialokasikan ke sini dengan proporsi 4 dibanding 3. Ya, jadi nanti ini akan ada 5.700 dan ini ada berapa? 4.700. Ini dikurang 10 ya. Maka setelah alokasi kerugiannya si Z, defisitnya Z, itu akan menjadi 17 punya Pit, sedangkan punya Tom adalah defisit 14. Tom bisa bayar nggak? Nah, kita lihat. Ada berapa aset dia? Positif 20. Bisa bayar 14 ya? Nah, dia bisa bayar 14, maka dia akan bayar 14. Oke, cashnya akan nambah 14. Oke, maka setelah adanya alokasi-alokasi itu tadi, saldo cash perusahaan menjadi 59, sementara utangnya 42 dan modalnya tinggal 1 orang saja. Punya siapa? Pit 17. Bayar utang, cashnya tinggal 17. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah membayarkan ke Pit. Ini ya, selesai. Gampang gini doang. Bayangin saya nggak nge-review tadi, langsung selesai 5 menit. Nah. Maka saya. Pak, bisa diulangi nggak Pak? Yang allocate Jack's balance ya? Yang mana? Iya Pak, yang 4286 sama 5. Iya Pak, yang sebarisan itu Pak. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi posisi modalnya adalah sekarang di sini ya, 45 tesnya, liability-nya 42, ini ada 23, 10, 10. Nah, tadi kan diharuskan membayar ya, sekali lagi diharuskan membayar, tetapi setelah kita cek aset mereka, asetnya Jack itu kurang. Dia cuma punya
total kekayaan dia tuh malah minus 20. Ini orang kebanyakan ngutang. Makanya kalian jangan gampang-gampang berutang ya. Iya, itu pesan moral. Oke, nah karena dia tidak bisa membayar, maka partnership tidak punya pilihan kecuali mengalokasikan defisitnya Z ini ke partner yang lain. Jadi bagaimana cara membaginya? Baginya tetap sesuai proporsi. Berarti partner yang kebagian siapa? Pete sama Tom. Proporsinya berapa? Yang ini 4, yang ini berapa? 3. Jadi dari 10.000 yang dibagikan ke Pete berapa? Halo, total ini berapa? 7 kan? Nah, berarti si Pete akan dapat berapa? 4 per 7 ya. 4 per 7 dikali 10.000. Paham ya? 4 per 7. Sementara si Tom nanti akan kebagian berapa? 3 per 7. 3 per 7. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa ya? Jadi ini nggak 10 jadinya, tinggal 7. Kenapa? Ini kan udah nggak dibagi. Itu ya maksudnya ya. Oke. Lanjut. Nah, maka ini adalah hitungan asetnya mereka. Tadi ada 5580. Terus ada excess lah, nggak usah lah. Nah, berikutnya yang installment itu baru kita bahas minggu depan. Tapi kayaknya ilustrasinya kurang ya. Oke, saya tambahkan ilustrasi yang berasal dari buku bahan ajar. Tapi kok masih coret-coretan. Saya tutup dulu ya. Bentar ada azan ya. Kita tunggu azan selesai. Oke, sedikit lagi selesai. Sedikit lagi selesai. Yuk kita kembali yuk. Nah, ini langkahnya masih kayak yang tadi ya. Terus ini apa namanya? Ini masih Amerika nih. Ada istilah yang namanya marshalling of asset. Itu tadi loh, yang nyatet aset ini apa?
Pak ini punya aset berapa, punya utang berapa, itu tadi loh. Namanya apa? Marshalling of asset. Ternyata ada namanya. Wow. Nih, ini contoh. Ada partnership dibubarkan. Ini yang memiliki adalah 4 orang. Ada A, B, C, dan D. Nah, sebelum dibubarkan neraca mereka itu adalah mereka punya cash 50, modalnya si B itu ada debit ya, ada defisit 15, modalnya C ada defisit 35, modalnya utangnya ada 75, modalnya A ada 15, modalnya D ada 10. Ini posisi mereka. Nah, terus berikutnya mereka ditanyain, ini Pak, total asetmu berapa? Nah, si A ternyata punya 20 aset dan punya utang 50. Oke, punya utang 50, maka net asetnya ada berapa? 15. Nah, kebetulan modal dia 15, jadi nggak masalah. Modal dia berapa? 15 ya, masih defisit ya. Masih kredit, jadi masih nggak masalah. Kemudian si B, dia ternyata cuma punya aset 33, sedangkan utangnya dia ada 30.000. Jadi net aset dia, si B itu cuma punya berapa? 3.000. Sedangkan si C dia punya aset 90 dan utang 40, jadi dia punya 50 ya. Tapi modal dia sangat banyak defisitnya. Ya, cuman dia punya 35 defisit. Berikutnya si D, dia net asetnya 30, ini yang 40 aset dan likuiditasnya. Terus berikutnya modal dia adalah 10. Ini kondisi keuangan masing-masing orang dan ini kondisi perusahaan. Oke ya. Nah, terus berikutnya kita akan membuat schedule of partnership liquidation. Nah, kita taruh di sini. Si ini punya 50. Cashnya perusahaan 50 ya. Liabilitiesnya ada 75, sama seperti ini ya, 75. Enggak usah katakan dulu. Tanyakan. Nah, ini ada 75, terus Alisianya ada 15. Alisia ini ya, positif 15. B ada debit 15, yang C ada debit 35, yang D ada 10. Yang pertama adalah kita lihat yang modalnya defisit. Ini karena nggak ada aset ya. Kalau ada aset, asetnya dijual dulu. Paham ya? Kalau ada non-cash aset, sebelum orang-orang ini disuruh bayar, paham ya? Asetnya jual dulu. Kenapa? Karena ketika dalam proses kita realisasi aset, penjualan aset tadi, mungkin masih akan terjadi kerugian. Jadi orang-orang itu harus membayar dulu, paham ya? Sebelum asetnya sebelum kok salah ngomong. Jadi orang-orang itu tuh bayarnya ditunda dulu sampai seluruh pembayaran asetnya terrealisasi. Paham ya? Karena dalam proses kita penjualan aset nanti masih mungkin terjadi untung atau rugi. Paham ya? Jadi jual aset dulu, baru kemudian yang defisit saldo dulu membayar. Nah, kebetulan di sini tidak ada defisit, tidak ada aset, jadi langsung orang suruh bayar. Nah, kira-kira orang yang disuruh bayar yang mana dulu? Nah, kita buat ranking dulu. Kita buat yang nggak bisa bayar dulu. Yang nggak bisa bayar siapa di sini? Kan cuma 2 yang defisit ya. Ada B sama C. B itu 15, asetnya cuma 3. Jadi dia nggak bisa. Yang ini kan bisa kan? Ini bisa, yang ini enggak. Jadi kita buat pembayarannya dia dulu. Nah, karena dia punya uang 3.000, ya kita peres lah, Pak, bayar dong 3.000. Nah, dia cuma bisa bayar berapa? 3.000. Maka modal dia berkurang 3.000, cash perusahaan bertambah 3.000. Ini posisinya menjadi cashnya 53. Si modalnya Budi menjadi minus 12. Nah, karena setelah ini dia jadi 0 net asetnya, dia nggak bisa bayar lagi. Suruhlah membayar. Maka nggak ada pilihan bagi maksudnya. Oke, modalnya Budi ini harus dibagikan ke partner-partner yang lain. Nah, di sini tidak tidak diketahui ya pembagiannya gimana. Karena tidak disebutkan, berarti kita asumsinya pukul rata ya. Maka 12 akan dibagi ini 4.000, ini 4.000, 4.000. Jadi modalnya si A akan menjadi 11, modalnya si C akan menjadi 39, dan modalnya si D menjadi berapa? 6. Nah, terus dia punya defisit 39, bisa nggak dia bayar? Lihat, 50, dia bisa bayar. Tahu ya? Maka dia akan membayar. Jadi cash perusahaan akan bertambah 39 dan dia akan berkurang 39 menjadi 0. Ini posisi cashnya ada 92, utangnya 75, modalnya ada 11, 6.000, bayar utang kurang 75. Nah, berarti sisanya nanti akan dialokasikan ke masing-masing partner. Bisa dipahami? Gampang kan?
Memang gampang, serius. Ini jangan overthinking, memang gampang. Selama ini kan curiga, kok masa gini doang sih? Enggak, emang segampang ini. Tapi tenang aja, ini nanti nggak keluar di ujian karena ini gampang. Yang keluar minggu depan ya, yang lebih susah. Yang bertahap ini kan sederhana, pasti gampang dong. Oke. Ini tadi adalah marshalling asetnya, itu atau membuat schedule of partnership liquidation. Jadi nanti akan diminta dua-duanya teman-teman. Kalian akan diminta membuat ini dan juga diminta membuat jurnalnya. Jurnalnya seperti ini. Jadi ketika perusahaan melakukan transaksi-transaksi ini di jurnal aja. Paham ya? Ini kan sudah ngerti di debit kreditnya mana nih. Ketika ini misalnya Budi bayar 3.000, berarti jurnalnya apa? Cash 3.000 pada Budi Capital di kredit 3.000. Ya udah tinggal gitu aja. Nah, ini contoh prakteknya di sini. Contohnya di sini yang simple liquidation. Ini contohnya batuk dulu. Tenang, kalian kan jauh dari saya, jadi nggak masalah saya batuk. Nah, oke, ini sebelum likuidasi ini kasus yang lain ya. Kenapa nggak jurnal yang ini aja sih? Tapi kira-kira jurnal ini bisa nggak kalian? Bisa ya? Halo? Guys? Bisa ya? Tinggal ini kan posisinya udah jelas. Ini contoh penjurnalan nih. Misalnya awalnya mereka punya cash 10, punya AR 30, inventory 30, dan plan asetnya 40. Total asetnya ada 110. Terus dia punya utang 40 perusahaan. Ternyata perusahaan juga punya utang ke A. A itu partner ya. Jadi A itu punya modal totalnya ya. Totalnya modal jadi 100 jadi 35. Cuman yang ini bentuknya capital, yang ini bentuknya utang. Posisinya dulu yang mana kalau begitu kalau mau dibayar? Utang ya. Jadi nanti ketika ada uang sisa, utangnya harus dibayar dulu sama perusahaan. Baru kalau ada sisa nanti dikasihkan ke modal. Nah, di sini kesepakatan mereka itu ganti ruginya pembagiannya itu adalah 70-30. Jadi si A ada bagi 70 dan 30. Nah, berikut adalah rincian transaksinya. Inventorinya tadi kan jumlahnya berapa? 25. Inventory jumlahnya berapa? 30 ya. Laku kejual 25. Maka kita akan menjurnal inventory kita. Jadi dimasukin ke tabel kayak ini dulu ya. Tabel kayak begini ya. Paham ya? Baru kita jurnal seperti ini. Jurnalnya adalah inventory, kita kurang 30, cash-nya 25, dari 5.000 yang ini masuk 70%, yang ini masuk berapa? 30%. 3,5 sama 1.500. Oke. Berikutnya ada transaksi apa lagi? Ini plan aset terjual 30. Plan aset saldonya 10 ya. 10 berarti kita 40 ya, kita kredit 40 plan aset, cashnya terima 30, berarti ini 7.000, ini berapa? 3.000. Berikutnya piutangnya tertagihnya 22, berarti 30 dikurangi semua, cashnya nambah 22, capital 56, dan yang B dapatnya 24. Terus udah kekumpul semua, dia kan punya utang nih ke Pak ini, utang ke orang luar, dilunasi juga. Berarti kita akan menjurnal cash di kredit pada account payable. Terus berikutnya utang partner ke dalam ya, cash di kredit pada loan from A. Nah, baru sisa uangnya akan dibayarkan ke masing-masing partner. Cash 37, B capital sama E capital. Sudah. Ya, ini contoh gambaran jurnalnya. Jadi ini tadi teman-teman bisa juga kalian buat jurnal. Kalau diminta berarti harus dibuat jurnal. Ya. Nah, berikutnya untuk partner yang solvent. Sudah. Ini nanti dibaca sendiri aja ya, kurang lebih sama kok. Ini cuma mengulang aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Karena tidak ada, berarti kita cukupi sekian untuk sesi Zoom-nya. Tolong dinyalakan kamera. 1, 2, 3. Tangan sebelah. 1, 2, 3. Itu ujungnya. Nanti
tugasnya akan saya WhatsApp. Ya, akan saya WhatsApp. Ini ngomong-ngomong teman ke-11 ya. Oke. Saya tutup dulu ya. Makasih banyak, Pak.